Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du faqala syaikhul muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi bi asrar fi darin amin. Faslun fi adabil muta'allim ma'a syaikhihi wa fi 12 naw'an min al-adab wa fihi 12 naw'an min al-adab. Bab yang ketiga dalam adab-adabnya orang belajar ketika bersama gurunya, dan dalam hal ini ada 12 macam adab. Pembahasan kita sampai ke adab ke-9 akhir ya. Dikatakan wala yaqulu qala fulan bi khilafi qaulik, ini sudah kemarin. Au hadza ghairu sahih wa nahwi dzalik. Jadi kalau gurunya bercerita, maka tidak boleh kita ini mengomentari gitu ya, diam. Walaupun misal ceritanya keliru, ya kan coba cerita kan ya. Jadi kira kita ini wes diam sudah, walaupun jelas itu keliru, asalkan bukan hukum yang yang wajib. Hukum wajib pun bukan ranah kita. Paham ya? Ustaz keliru iki, oh jangan. Memang keliru, cuma bukan ranah kita, itu bukan bukan wilayah kita. Paham ya? Masing-masing ada wilayahnya. Lah terus wilayah sopo? Wilayahnya yang seleteng dengan ustaz tadi, dengan guru, dengan syekh tadi. Cari kita sopo sing kita bisa nembus ke sana biar dia bisa ngandani ustaz itu. Gitu. Yang kita enggak ada hubungan apa-apa dengan dia. Bukan guru kita. Ya gitu. Melalui pelantara enggak apa-apa. Pokok ojo kita sendiri. Ya. Dan enggak bahaya itu, enggak bahaya. Ya, enggak bahaya. Sama juga ke orang tua kita. Ya, gitu ya. Ojo mentang-mentang kita pinter, orang tua salah langsung tegur, "Pak, salah itu." Jangan, ya. Ya dia di kandani baik. Kalau ndak kita ndak mampu, koyoke ndak bisa ini ayah bapak ini atau ibu mungkin ya. Lek ke saya ini koyoke ndak mungkin nerima. Ya sudah, kita ndak usah ngandani, cari orang yang bisa diterima oleh dia, oleh ibu kita atau orang tua kita. Sopo mungkin pemuka agama di sana ngandani, Ustaz ini loh anak masalah, anak mau ngandani ndak enak kalau ini orang tua, nah, ya apa ya, takut melukai perasaannya, nah, gitu. Sama guru kita gitu juga, nah, gitu ya. Makanya jangan wah kata la yaqulu qala fulan bi khilafi dzalik. Nah, Syekh fulan tuh beda dengan ini, nah, gitu. Kebalikannya malah. Ustaz ini kalau cerita kebalikan itu, nah, gitu ya. Ceritanya ke barat, padahal kemarin anak dapat cerita ke timur, nah, kan gitu. Enggak boleh ya. Au hadza ghairu sahih. Nah, ini enggak benar Ustaz. Nah, enggak boleh. Ustaz Bib, ini enggak benar ini. Salah ini. Nah, gitu ya. Anda pernah baca di kitab enggak gini. Oh aduh, tambah kita nyebut kitab, wah jangan. Ya. Ketoknya betul, cuma ini salah. Gitu ya. Dan keberkahan ilmu kita, begitu. Nah, sekali lagi kadang-kadang semacam ini, kadang-kadang sebagian orang tidak tahu. Kadang-kadang dianggap kesempatan amar ma'ruf, dan kadang-kadang dianggap kesempatan ini tampil di hadapan guru, tidak segitu. Ya, tampil di hadapan guru tidak gitu, tidak nyalahkan guru. Ya, tampil di hadapan guru itu kita berbuat baik, kalau punya prestasi kita unggulkan, kita tampakkan. Anggap ini dari guru itu. Nah, ini nampil. Afan ini gini-gini ini bukan karena saya ini berkat guru saya, berkat ini pendidik saya, begitu. Ya. Itu namanya tampil meninggikan nama guru, dan di hadapan guru begitu. Ya. Jadi kadang-kadang ilmu gini ini kadang-kadang kita sebagian orang tidak tahu. Wa idza marra
ala syekh wa idza marra syekh ala qaulin aw dalilin walam yadhhar au ala khilafi sawabin, ini yang kita bahas tadi ya, au ala khilafi sawabin li ghaflatin au qusuri nadharan fi tilkal hal fala yughayyir wajhah au ainahu bal ya'khudhuhu bi bishrin dhahirin. Nah ini ya tadi kita bahas tadi itu, misalkan lewat pada syekh, makanya syekh itu melakukan atau syekh ini melewat pada syekh sebuah ala qaul au dalilin atau dalil, jadi syekhnya ini ngucap sesuatu atau nasihat atau dalil atau syekhnya berdalil gitu ya, mungkin qala fulan imam fulan ternyata bukan gitu ya, misal ya gitu, atau betul cuma mungkin kata-katanya ada kurang pas, ada yang dikurangi misalkan, atau bahkan ala khilafi sawabin, nah, gitu ya, tidak benar itu memang. Kita tahu tidak benarnya itu li ghaflatin, mungkin ghaflah, mungkin syekhnya lupa. Sekali lagi syekh itu manusia ya kan ya, bukan malaikat, salah itu biasa ya. Au qusuri nadharin, atau mungkin karena kusur, kurangnya pemahaman, mungkin ya, kurangnya melihat atau sinaunya ndak sering gitu ya, lama nggak dibaca. Fitilkal hal, pada saat itu atau ketika masalah ini, fala yughayyir wajhah, maka janganlah sampai merubah wajahnya, baru kaget gitu ya, loh, nah, jangan ya. Biasanya kita nunduk, syekhnya keliru, mau nunduk gitu, kan syekhnya perasaan loh, waduh keliru, iki arek kok mau ndangak kabeh gitu ya, arek kok mau ndangak iki kok keliru, nah, gitu, malu kan syekhnya, manusiawi. Fala yughayyir wajhah aw ainah, jangan merubah wajahnya, ocok noleh ocok aw ainah, atau matanya jangan lirik-lirik ke temannya satunya, keliru tegoran rek jangan ya, ocok gak boleh itu ya, tegoran seakan ustad tuh, jangan, bukan seakan ente, yang seakan ente kalau negor gitu ya, bukan seakan ustadnya. Sekali lagi, salah lupa itu biasa. Lalu memang manusia kan apa dalilnya itu al insan mahalul khata' wan nisyan, pasti lupa, ya kan? Ada cerita di masjid Langgar Ledok. Ada dulu Habib siapa itu ya. Jadi ini imam sepanjang masa gitu ya, ibarat. Jadi ini imam rawatib yang sudah bertahun-tahun. Itu aja kadang masih lupa, kadang-kadang ya, lupa bacaan, kadang lupa apalannya. Apalagi masalah ilmu yang dia bacanya ini kadang tidak tiap hari. Atau masalah apalan, pasti lupa ya, pasti lupa itu. Ya. Fala yughayyir wajhah. Aw ainah. Terus bagaimana? Bal ya'khudhu bi bishrin dhahirin. Akan tetapi dia harus ya'khudhu atau menerimanya, mengambil atau menerima nasihat tadi walaupun salah, bi bishrin dhahirin, dengan kegembiraan yang dhahir. Ya kita anggap ini salah, ya pemeneh. Ya cuma ya opo-opo kudu nampak ana senyum gitu ya, seakan-akan kita ini gak apa-apa begitu. Ya. Nah ini juga kadang-kadang kita lupa kadang gitu ya, banyak gitu. Ya. Apalagi salah ya, kadang khilafiyah saja disebutkan sama murid, wah ini jangan. Ya, ini jelas-jelas salah, sesuatu yang salah biarkan sudah gitu ya. Dia mengambilnya atau menerimanya dengan bisyrin dhahirin. Nah, jadi harus menjaga perasaan dalam hal ini. Ojo sampai gitu ya, bikin bikin malu, bikin tidak enaknya guru ustadz, jangan, tidak boleh. Ya. Fa innal ismah fil bashar laisat illa lil anbiya salawatullah wa salamuh alaihim ajmain. Karena apa ini? Karena ismah, sifat maksum
fil basyari di dalam sifat kemanusiaan itu tidak ada, laisat enggak ada illa lil anbiya kecuali bagi para nabi. Jadi harus kita terima kesalahan itu. Gitu ya. Terus anggapan oh Ustaz lupa paling ya. Ya gitu aja. Kan enak kan ya. Oh coba dibahas. Sampai nanti bikin apa tadi? Pertemuan pres gitu ya. Membahas kesalahan Ustaz. Jangan. Ya apa ini? Enggak usah, enggak perlu ya. Kalau perlu dibenahi sekali lagi bukan ranah kita, bukan wilayah kita, tapi wilayahnya orang yang seleteng dengan ustaz tadi, dengan syekh tadi. Ya. Jadi kita harus berpenampilan itu atau enggak tahu kalau di hadapan syekh. Gitu ya. Ini final ismah karena sifat ismah itu penjagaan, terbebas dari dosa dan kesalahan. Fil basyari di dalam sifat kemanusiaan itu laisat tidak ada kecuali dimiliki para nabi sallallahu wasallamu alim ajmain. Kalau nabi tidak mungkin salah, pasti dijaga ya. Kalau selain nabi mesti salah, siapapun orangnya. Kemudian wal ashir yang ke-9, idza sami'a asy-syaikh yadhkuru hukman fi mas'alatin aw faidatin. Ini ya hampir ada kaitannya dengan atas tadi. Wa idza sami'a syaikhu yadhkur hukman, kalau mendengar syekhnya, kalau si murid tadi sami'al muta'allim asy-syaikh, kalau si murid atau si pelajar santri tadi mendengar si syekh yadkur menyebutkan hukman, sebuah hukum, fi mas'alatin dalam sebuah masalah, au faidatin atau sebuah faedah, au yahki hikayatan atau dia menceritakan tentang hikayah, tentang sebuah cerita, au yunshid syi'ran atau syekh tadi yunshid syi'ran, menyebutkan syair gitu maksudnya. Syekh tadi menyebutkan syair, menyebutkan sebuah syair, yunshid. Wa huwa yahfad, dan dia hafal. Wa huwa yahfad dzalika, dan dia hafal tentang hal itu. Hukumnya hafal gitu ya. Syairnya apalagi hafal, bahkan lebih hafal dia daripada syekhnya. Ada sebagian, ada gitu, dan tidak masalah ya, apalagi ya mungkin syekhnya dulu pernah tahu atau tidak pernah, mungkin syekhnya sibuk jarang baca gitu ya. Lah si murid ini kan bisa jadi waktunya banyak, atau kebetulan si murid senang syair, sehingga syair apapun dia hafal. Syekhnya tidak bisa atau tidak hafal syekhnya, banyak semacam itu. Tapi selama itu syekh kita ya harus kita ya hormati gitu ya. Ojo moro-moro kita ini karena lebih pintar kemudian merasa apa, enggak boleh ya. Nah, kalau pas dia tahu, dia hafal dzalika atas hal itu, atas syekh syair atau cerita atau faedah tadi hafal, maka isgha'an mustafidan lah fil hal. Asgha ini apa? Ini mendengarkan atau apa ya? Memperhatikan gitu ya. Apa asgo ini? Iya mendengar ya, mendengar. Jadi berusaha untuk sangat mendengarkan gitu ya, fokus mendengarkan itu asgo segi. Bukan sekedar mendengar, tapi fokus mendengar. Ibarat kalau kita ada sesuatu, kita dengar dengan telinga kita didekatkan gitu, cuma nggak dekat gitu ya. Jadi fokus kita mendengarkannya. Nah gitu ya. Isgha'an dengan apa? Mendengar dengan apa tadi? Seperti mendengarnya orang, mustafidanlah yang mengambil faedah atas kalam tadi atau atas syair tadi. Jadi kita berlagak berusaha untuk mendengarkan seperti mendengarkannya orang yang mustafid, orang yang mengambil faedah atas masalah, hukum, faedah atau syair tadi. Walaupun kita hafal,
Enggak goro, bukan goroi, gitu ya, bukan goroi. Ya. Yes, pokoknya mendengar seperti mendengarnya orang yang tidak pernah tahu, nah, gitu ya. Seperti mendengarnya orang yang tidak pernah tahu, yang ingin tahu. Ya, bahkan kan fokus kan. Padahal dia hafal, harus seperti itu. Jadi berlagak bersifat seperti orang tidak tahu. Kalau kita di hadapan syekh. Ojo nirokno gitu ya. Syekhnya kait ngucap kita langsung ya apa namanya? Mulut kita kayak ikut baca, jangan. Berarti kalau mulut kita ikut baca seakan-akan podo hafale. Nah, gitu. Diem. Kecuali syekhnya nyuruh teruskan. Ah, gitu enggak apa-apa. Tapi kalau selama enggak nyuruh, syekhnya mau baca sendiri, silahkan baca sendiri. Kita mendengarkannya ini seperti mendengarnya orang yang fokus kepada yang didengar tadi, yang orang yang memang ingin mengambil faedah, ingin tahu terhadap yang dia dengar. Begitu. Muta'attishin ilaihi, ya. Orang seperti orang yang tadi mendengarnya orang yang muta'attis, yang haus ya, terhadap faedah tadi, pingin tahu, pingin apal, padahal dia sudah apal gitu. Farahin bihi, dia gembira terhadap faedah tadi. Farahin bih, gembira terhadap hukum atau faedah, masalah atau cerita atau syair yang diucapkan oleh syekh. Farah, gembira. Jadi sekali lagi menampakkan penampilan ya seperti orang yang tidak pernah tahu. Beda kan ya? Orang tidak pernah tahu. Kalau orang tahu dan memang tidak perlu tahu, tidak ingin tahu karena sudah tahu, biasa. Kadang ya nyantai, sampai gini-gini gitu ya, sampai ya apa namanya, perhatian ke lainnya karena sudah tahu. Atau dia dengarnya itu mendengar dengan pendengaran biasa. Ya, gitu. Ka'annahu lam yasma' qat. Ini seakan-akan dia tidak pernah mendengar itu sama sekali. Harus berpendapat seperti itu. Siapapun itu syekh kita mengucap seperti itu, ya seperti kita tidak pernah tahu sama sekali. Nah, gitu. Ya. Sekali lagi kecuali syekhnya itu memerintahkan hal itu atau syekhnya sengaja ngulang-ngulang dan syekhnya tahu kalau ini sudah dulu dipelajari. Nah, itu. Biasanya syekh yang semacam ini, guru-guru murabbihnya ini biasanya dia menyebutkan faedah tadi yang dulu sudah sudah dikaji, kadang-kadang nanti setelah itu suruh teruskan. Ya, gitu ya. Nyebut separuh syair, lanjutannya suruh sebutkan. Kenapa? Karena dulu pernah dibahas. Enggak apa-apa kalau gitu. Karena sama-sama tahu, gitu ya. Syekhnya ini hanya mau untuk mentahqiq saja. Qala Atha radhiyallahu anhu, berkata al-Imam Atha radhiyallahu anhu, apa kata beliau? Inni la asma'ul hadis minar rajuli wa ana a'lam bihi minhu fa urihi min nafsi anni la ahsan minhu syai'a. Ya. Qala Imam Atha radhiyallahu anhu, beliau mengatakan sesungguhnya aku la asma, sungguh mendengar hadis dari seorang, aku gitu, aku pernah mendengarkan hadis dari seseorang, wa ana alam bihi minhu, dan aku a'lam ya, aku a'lamu, aku tahu ya. Aku tahu tentang hadis tadi. Ya. Minhu darinya, gitu ya, dari orang tadi. Apa enggak, Anda tak baca lagi. Wa ana a'lam, dan aku ini
aku alam lebih tahu apa ya? Saya ini lebih tahu wa ana a'lam bihi. Aku lebih tahu tentang hadis tadi minhu dari orang tadi. Ya gitu ya apa ya? Jadi lagi. Saya lebih ngerti sebenarnya ya. Bihi terhadap hadis tadi minhu dari minar rajul dari orang tadi. Aku lebih tahu gitu ya. Fa'urihi min nafsi, maka aku perlihatkan hadis tadi pada diriku. Maksudnya aku katakan pada jiwaku bahwa anni la ahsan minhu syai'a. Aku ini ndak ibarat ahsan. Aku ndak sebagus dengan dia sedikit pun. Aku perlihatkan kepada hadis tadi kepada jiwa saya. Maksudnya aku omongkan diri saya, nafsu saya bahwa aku ini tidak lebih bagus daripada dia sedikit pun, gitu ya. Jadi gamanya masih bagus dia daripada saya. Padahal aslinya lebih bagus dia, Imam Atha ini. Wa anhu, dan dari Imam Atha juga. Wa anhu ay wa an Atha sama ya. Wa anhu, dan dari Atha, al Imam Atha radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, inna ba'da syubban la yatahaddas bi hadisin. Sesungguhnya sebagian syubban ini orang tua ya. Syekh syubban. La yatahaddas bi hadisin, memberikan sebuah hadis, fa astami'u, maka aku mendengarkan hadis tadi, ka'anni, aku seakan-akan aku tidak pernah, ka'anni seakan-akan aku lam asma'ahu, tidak pernah mendengar hadis tadi. Syubban ini anak muda ya, Farman, keliru. Ya. Syubban. Syabab. Ya, anak muda ya. Insyaallah anak muda. Iya, anak muda, apa keliru? Anak muda. Sebagian anak muda, apa keliru tadi? Sebagian anak muda mengeluarkan hadis, maka aku mendengar hadis tadi seakan-akan aku tidak pernah mendengarnya. Padahal walaqad sami'tu qabla an yulad. Padahal aku telah mendengar hadis tadi qabla an yulad, sebelum dia lahir. Fa in sa'alau syekhu an inda syuru' fi dzalika an hifdhihi fala yujibu bi na'am lima fihi min al-istighna' an asy-syafi wa la yaqulu la lima fihi min al-kadhib bal yaqul uhibbu an asma'ahu bal yaqulu uhibbu an asma'ahu min asy-syekh aw an astafidahu minhu.
Wallahu a'lam bishawab.